Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri kali ini mungkin akan terasa sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betapa tidak, suasana pandemi corona yang sedang mewabah di belahan dunia ini berdampak dalam banyak hal, termasuk di dalamnya perayaan Idul Fitri kali ini. Kendati pun demikian, tentu kita berharap semangat, spirit, makna dan kedalaman dari Idul Fitri tetap kita dapatkan dan kita peroleh. Mudah-mudahan suasana pandemi yang sudah berlangsung sekian lama ini mengajarkan kepada kita tentang betapa indahnya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan dan Idul Fitri kali ini. Saudara-saudara sekalian, esensi dari Idul Fitri itu sebenarnya dua hal saja. Yang pertama adalah esensi tentang kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melantunkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil di setiap momen Idul Fitri, itu pada hakikatnya sebuah ekspresi kepasrahan total dan tulus seorang hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berharap selain Allah, tidak ada tempat menggantungkan cita-cita kita selain kepada Allah. Tidak ada yang bisa jadi tempat mengadu dan keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali ekspresi yang disimbolkan dalam bentuk lafaz takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang kita lantunkan pada hari raya Idul Fitri ini. Esensi yang kedua adalah esensi membentuk kesalehan sosial, penyempurna keberagamaan kita setelah kita pasrah kepada Allah dengan komunikasi melalui ritual-ritual ibadah, maka disempurnakan dengan kesalehan sosial. Apa indikatornya kesalehan sosial yang bisa terlihat dalam Idul Fitri? Orang yang beridul fitri, indikator pertamanya, dia terbentuk menjadi orang yang mudah berbagi kebahagiaan kepada sesama, mudah membantu sesamanya. Keberhasilan Idul Fitri seseorang terletak pada seberapa jauh kualitas dia untuk bisa berbagi kepada sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membantu orang lain, maka pada hakikatnya Allah sedang mengabulkan doa-doa orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak berkecukupan, orang-orang yang lemah melalui doa-doa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai duta Allah yang menjadi perantara doa seorang hamba yang lemah dengan Tuhannya. Yang kedua, indikator daripada Idul Fitri yang merupakan kesalehan sosial adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Ketika beridul fitri sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi kemarahan, sudah tidak ada lagi rasa dengki, dan sudah tidak ada lagi dendam. Yang ada penuh cinta dan kasih sayang. Kenapa? Ketika orang sudah pasrah kepada Allah, artinya bahwa dia sudah siap diisi dengan energi cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang hidupnya hanya untuk Allah, harusnya sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi kemarahan, sudah tidak ada lagi rasa dengki, karena bahasa Allah adalah bahasa cinta. Indikator yang ketiga daripada Idul Fitri yang masuk dalam kesalehan sosial adalah orang
punya keberanian untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain yang pernah melukai dan menzalimi hati kita, maka pada saat yang sama kita sedang mengobati luka-luka dalam hati kita. Begitu juga sebaliknya ketika kita berani meminta maaf pada orang lain, itu pada hakikatnya dalam waktu yang sama kita sedang menghadirkan keberkahan, transfer kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui cara kita meminta maaf pada orang lain. Memaafkan dan minta maaf adalah cara terbaik untuk menghadirkan kebahagiaan dalam batin kita. Dan yang terakhir, Idul Fitri pada hakikatnya mempunyai indikator adalah orang yang setelah Idul Fitri hanya ingin berbuat yang terbaik kepada sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, itulah sebuah renungan singkat tentang esensi dari Idul Fitri. Saya secara pribadi memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di media sosial, yang barangkali selama ini kalimat-kalimat saya banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak laku yang salah, banyak kalimat yang kurang berkenan. Dengan penuh tulus dan keriduan hati serta kerendahan hati, pada hari yang indah ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.